Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasangka ala kasolo ala. Makan malam udah, jawab salamnya kurang keras belum? Ya Bu? Ya Pak? Kita ulang sekali lagi Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتم atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan syukur kepada Allah. Dialah Allah Ta'ala telah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Mampunya siang hari kita melaksanakan ibadah Ramadan dan pada malam harinya kita melaksanakan salat Isya, tarawih dan witir secara berjamaah. Ini adalah semata-mata karena taufik dan hidayah daripada Allah. Maka sudah sepantasnya dan sewajarnya kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah Bu. Pak, alhamdulillah dulu lah, ya kan? Walaupun merayu katibo piti ndak ada enak. Bare naik sado naik. Yang penting kita ucap dulu syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, pengurus Masjid Nurul Ikhwan beserta jajarannya, panitia Ramadan, para tokoh, hadirin wal hadirat, jemaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah. Waktunya 20 menit. Ya Pak Bu? Labi 5 minit, tinggal 5 menit. Apa judulnya kita Bapak dan Ibu? Amal itu tergantung akhirnya. Ramadan ini intinya nanti Bapak dan Ibu, tatkala habis Ramadan, apakah Allah berikan kita satu titel namanya la'allakum tattaqun. Dijadikan kita orang-orang yang takwa. Tanda-tanda orang yang takwa itu Bapak dan Ibu, semakin hari semakin cinta kepada masjid. Semakin hari bertambah fikir dan risaunya bagaimana setiap saya ini akan apa Bu? Mati. Tanda-tanda pun sudah datang. Uban dah banyak bertabur, gigi dah banyak gugur, duduklah banyak mengunjur, mata lah banyak kabur-kabur, kulit lah banyak kendur-kendur, makan lah banyak bubur. Itu yang banyak itu lagi. Sudah tanda-tanda ke pintu kubur ini sudah ada kepada kita. Apakah dengan Ramadan ini datang kepada kita Bapak dan Ibu, setiap tahun kita laksanakan, bahkan awal Ramadan dulu, bahkan sebelumnya bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu rata-rata setiap masjid dan mushola doanya seperti itu. Betul Pak? Betul Bu? Rata-rata kalau dah masuk bulan Rajab, itu doanya rata-rata para imam doa. Allahumma barik lana, ya Allah berikan keberkahan pada bulan Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan, sampaikan kami di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah telah sampaikan kita. Yang jadi pertanyaannya Bapak dan Ibu, kita sudah menjalani Ramadan, bahkan Ramadan ini detik-detik terakhir. Walaupun ada sebagian tempat sudah lebaran pula deh kan kemarin. Kita mungkin tanggal 10 nampaknya aman-aman aja nih, kayak serentak nampaknya. Mudah-mudahan lah. Biar akur sedikit. Tanggal 10 nampaknya, tapi kita tunggulah keputusan pemerintah. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita Bapak dan Ibu. Sudahkah ada perbaikan di dalam diri saya dan kita? Apakah semakin Ramadan berakhir maka masjid kembali seperti awal? Tatkala akhir Ramadan ini sebagian umat Islam sibuk mencari malam Lailatul Qadar. Kalau kita keliling ke tempat-tempat keramaian, bukan Lailatul Qadar yang dicarinya, tapi Lailatul Bazar. Yang rame mall, yang rame pasar-pasar. Iya Bu, kadang saya pergi juga, ada program itikaf tuh, jam 12 jalan. Jam 12 itu masih rame di kafe-kafe Pak. Kadang-kadang di depan Sudirman itu kita tengok duduk-duduk, masih banyak juga anak-anak muda kita nongkrong-nongkrong duduk. Kalau duduk laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan masih mending. Ini anak-anak muda kita. Kadang saya jalan jam 2 kurang itu masih ada juga anak-anak wanita berkeliaran malam lagi. Ini di dalam Ramadan. Berarti Ramadan itu tidak memberikan kesan. Ramadan itu tidak memberikan suasana kepada kita. Seharusnya Ramadan ini adalah kesempatan terbaik bagi kita. Setelah 11 bulan kita menjalaninya, ini Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan latihan kita. Kalau dalam 1 bulan ini Bapak dan Ibu kita betul-betul kita tekan hawa nafsu kita, kita datang ke masjid, kita mengadakan salat tarawih dan witir, kemudian kita berjamaah 5 waktu. 10 akhir Ramadan ini kita adakan i'tikaf dan kita menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan setelah Ramadan ada perbaikan di dalam diri kita. Sebulan penuh ini adalah gambarannya nanti 11 bulan. 11 bulan itu nanti gambarannya sebulan Ramadan. Kalau tidak Bapak dan Ibu, sebagian orang katakan goodbye Ramadan, insyaallah see you again after that. Ya Pak, apa dia katakan? Selamat tinggal Ramadan, kita jumpa lagi ke tahun depan. Itu kan kalau panjang umur. Apakah seperti itu Ramadan itu datang kepada kita? Seharusnya setiap tahun Ramadan itu datang maka ada perbaikan-perbaikan kepada kita. Ramadan tahun kemarin belum istiqomah datang ke masjid. Target tahun ini istiqomah salat berjamaah ke masjid. Ramadan tahun kemarin mungkin baca Al-Qur'annya cuma ala kadar. Target tahun ini bagaimana setiap hari saya baca 1 juz. Ramadan berakhir selesai pula saya khatamkan 30 juz. Ramadan tahun kemarin infaknya kadang-kadang itu pun kalau sisa-sisa. Lebih banyak pula lebih banyak pula beli rokoknya daripada infak ke masjid Pak. Maaf Pak, yang merokok jangan tersinggung dan jangan tersungging. Kalau tersinggung tidak apa-apa juga, cocok juga. Tapi kita buka fikir nih, untuk beli rokok kita maaf Pak, saya tanya sekarang rokok Sampurna berapa harganya sebungkus Pak? 30.000. Rokok Surya 30.000. Yang paling murah tuh rokok 10.000. Kalau 1 hari 1 bungkus, sebulan berapa Bu? 300.000. Sudahkah kita infakkan ke masjid kita ini 300.000? Mana yang banyak kita bakar, yang akan lapuk, yang akan busuk, daripada yang bekal kita untuk hari esok? Kalau kita infakkan, sedekahkan, ini akan menjadi amal bagi kita, akan menjadi penerang di kubur kita. Adakah tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin? Oh, tahun kemarin tidak i'tikaf di masjid, tahun ini target i'tikaf. Masih ada kesempatan Bapak dan Ibu. Kata Imam Al-Ghazali itu apabila awal Ramadannya hari Selasa dan Jumat,
kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Tadi kawan saya, termasuk guru saya juga, kita belajar qiraat sama beliau, alumni Mesir, dia katakan dia telah tafsir tentang surat Al-Qadar itu. Maka setelah dijumlahkan huruf-hurufnya ada 27. Apakah malam ini malam Lailatul Qadar? Tergantung saya dan kita hadir. Malam-malam kemarin sudah berlalu, malam ini malam 27. Mudah-mudahan kalau Bapak dan Ibu beriktikaf, mudah-mudahan Allah berikan malam Lailatul Qadar. Usahalah. Ada berapa imam termasuk Imam Al-Ghazali, kalau awal Ramadan itu hari Selasa dan Jumat, kemungkinan besar itu malam Lailatul Qadar itu malam 27. Malam ini malam berapa, Pak? Ya, mudah-mudahan malam ini lah. Kalau tidak malam ini, kita usaha lagi, itikaf besok lagi. Ya kan? Takut-takut kita Bapak dan Ibu, ini adalah Ramadan terakhir bagi saya dan kita. Entah jumpa kita Ramadan tahun depan lagi atau tidak, atau Allah panjangkan umur juga tetapi tidak diberikan kesehatan oleh Allah. Umurnya panjang tapi tatkala kaki dan tangan tidak bisa digerakkan, keinginan hati ingin langkahkan ke masjid ini untuk beribadah seperti saudara-saudara, tatkala itu Allah tidak berikan sehat. Maka kita gunakanlah sisa-sisa Ramadan ini, bagaimana ada perbaikan-perbaikan di dalam diri kita, sehingga tatkala 11 bulan di setelah Ramadan ini Bapak dan Ibu, kita ada kekuatan untuk kembali memakmurkan masjid. Ini kan perumahannya rapat nih Pak. Kalau 400 kakak yang tinggal di sekitar masjid ini Bapak dan Ibu, 400 kepala keluarga. Itu bapak-bapak itu kan wajib ke masjid sholatnya. Ya Pak, tidak ada istilah bapak-bapak uzur. Oh ya Bu, kalau bapak tidak mau ke masjid, tanya ke bapak haid, nifas, wiladah, itu aja uzurnya. Ya kan, haid, nifas, wiladah, itu saja sebetulnya. Gara-gara capek kerja cari nafkah, tidak ke masjidnya. Untuk apa ini masjid? Orang Islam yang memakmurkan masjid itu sebetulnya rahmat Allah Ta'ala, Allah akan turunkan. Maka Ramadan itu adalah melatihan supaya ada suasana. Tatkala Ramadan itu semua orang Islam saling memakmurkan masjid, ada suasana. Tatkala luar Ramadan, suasana itu bisa dibuat kembali. Ratus kakak Pak Bu, ibu-ibu 400, 800. Cobalah anaknya seperti program pemerintah, cukup 2 saja, lebih baik. 8 tambah 8 berapa Bu? Pak? 1.600. Pak pengurus, kalau 1.600, infak aja jemaah kita 5.000, berapa harganya Pak? Tuh 1 juta tuh. Kalau 1.600 kali 5.000 infak jemaah kita, berapa infaknya satu hari Pak? Nah inilah kalau orang kita, kalau kali-kali agak berat sedikit, kalau bagi-bagi capek, ya kan? Agak kali-kali agak berat dah. Kalau bagi-bagi cepat tuh, apalagi sebentar lagi bagi zakat fitrah. Maaf, semuanya ngaku miskin. Saya pengurus juga Pak Bu, udah 2 tahun saya bantu. Ketika bagi zakat fitrah ini semuanya mengaku miskin, yang kaya pun mengaku miskin juga. Setelah kita datang ke rumah, kita tanya, Bapak, Ibu, kita tanya keperluannya, hidupnya, berapa gajinya, baru dia nolak. Enggak Pak, Wan, tak ada fee dah. Tapi dalam data gelembung juga, bukan pilpres saja yang gelembung, data kupon kurban pun gelembung, kupon zakat fitrah pun gelembung Pak. Nah, di sini mungkin tak ada. Tempat kami itu 400 kakak, ketika pembagian jadi 800, 2 kali lipat. Ketika kita survei ke lapangan, kita datangi ke rumah-rumah, rupanya anaknya masuk, istrinya masuk, menantunya tinggal 1 rumah, 3 dapat. Kita stoplah subsidinya. Coba Bapak dan Ibu, kalau 1.600 jemaah Masjid Nurul Al-Ikhwani masuk, dia berimpak 5.000 saja satu orang. Berapa Pak? 9 juta. Ya, atau 900.000. 900.000 satu hari kali sebulan.
Mana yang banyak beli pulsa kita dengan infak, Pak? 5.000 itu kan 5 kali waktu sholat. Maka ini Ramadan, ini latihan bagi kita tatkala ada suasana, supaya apa? Suasana ini kita bawa keluar Ramadan. Ada sifat memuliakan sesama muslim. Ada suasana tadarus, baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, supaya suasana itu kita bawa keluar Ramadan. Sehingga tatkala di luar Ramadan, suasana Ramadan ini masih ada. Jangan kita, maaf Bapak dan Ibu, semakin Ramadan ini seperti adat dan istiadat dan kebiasaan saja, tidak ada rubahnya. Maaf. Tanda-tanda orang yang diberikan sifat takwa ini, hatinya semakin ta'alluq dengan masjid. Ada kerisauan dia, ada kegundah gulanaan dia tatkala dia tidak datang ke masjid. Tatkala suara azan berkumandang, galau hatinya kalau tidak datang ke masjid. Dan ini adalah tanda-tanda iman. At-taqwa hahuna, katanya. Takwa itu letaknya di dalam hati. Bu, kalau ibu sakit, hatinya apa ditunjuk? Tersinggung oleh kawan, kemana tunjuknya? Sakitnya di ke sisi sini, ditunjuknya ke hati, ke hatinya. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di dalam hati. Apabila dalam hati manusia ini ada sifat takwa, maka akan mengembalikan jasadnya. Maka dia akan membuat barometer di dalam jasadnya. Dia akan dorong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatkala kumandangan azan, dia akan gerakkan jasadnya, walaupun jasadnya dalam keadaan sakit. Saya tengok jemaah kita tidak ada yang buta, ya Pak. Saya ada keliling berapa negara, Bapak dan Ibu. Saya sangat melihat dia, kita salam sama dia. Rupanya dituntun kawannya. Dia buta. Tetapi ketika waktu sholat datang, dia tetap ke masjid. Berjalan ya kayak model ini. Nanti tersara di beloknya lagi. Rupanya dah hari-hari dia hafal jalan ke masjid itu. Setiap 5 waktu sholat datang ke masjid, walaupun matanya buta. Hari ini di negeri kita nih Bapak dan Ibu, Masya Allah, masjidnya cantik, jalannya pun terang, kemudian aspal pula, ya kan, ada kendaraan lagi. Orang tidak banyak buta, matanya tidak buta, tapi hatinya banyak buta. Tatkala berkumandangan azan, tenang aja, kata yang menggali lawak lu, nanti sholat. Kata yang bekerja, saya bekerja lu, nanti waktu sholat kan ada. Jarang hari ini kita tengok yang aktivitas berhenti total. Walaupun kemarin saya tengok ada pemberitahuan dari PJ Wali Kota Pekanbaru. Ada dengar Pak? Ada nengok Pak? PJ Wali Kota Pekanbaru apa katanya? Mohon kepada instansi, mohon kepada pabrik-pabrik ketika berkumandangan azan berhenti. Nah, kalau enggak, saya aja yang baca. Itu sudah diberitahukan bagaimana ketika waktu azan aktivitas diberhentikan dulu kan panggilan daripada Allah Ta'ala. Tatkala manusia ini dia tunaikan perintah Allah, disitulah Allah akan berikan janji-janjinya. Kita minta, ya Allah panjang umur, mudah rezeki, sehat badan, ya Bu, aman jalan, aman keadaan. Sebetulnya tatkala kita tunaikan salat itu, disitulah doanya sudah ada. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa. Itu apa yang kita minta sudah ada di dalam salat. Apalagi kita berjamaah. Semakin banyak berjamaah, disitulah bantuan Allah akan datang. Amin. Itu yang kita mengucapkan amin. Amin. Kadang-kadang orang kita ngaminkan pun tak mau. Ya Pak? Ya Bu? Doanya kadang-kadang yang beraminkan kadang imam sama garim aja. Amin. Yang lain diam aja. Bagaimana Allah akan ijabah doa kita? Sementara masjid ini tempat sentral, ahabul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi itu adalah masjid. Rahmat pertama kali Allah turunkan ke masjid dan orang-orang yang memakmurkan masjid.
Maka berazamlah saya dan kita Bapak dan Ibu, ya Allah panjangkan umur, mudahkan kesehatan. Ya Allah izinkan aku ya Allah senantiasa istiqomah memakmurkan masjid sampai mati. Ya Pak. Jangan ketika mati baru kita datang ke masjid. Ketika hidup diajak ke masjid, dipanggil tak datang-datang. Rupanya ajal telah sampai. Suka tak suka, senang tak senang juga dibawa juga ke masjid. Tatkala hidup tak mau solat di belakang imam, tatkala mati suka tak suka tetap disolatkan di hadapan imam. Kalau di tempat saya Bapak dan Ibu, saya ketua BSK atau BSKM. Saya beritahu ke jemaah atau warga kita, Bapak dan Ibu, terutama bapak-bapak, kalau tidak datang ke masjid, kalau mati besok, mungkin saya agak lambat-lambat sedikit datang. Kok gitu Pak Ustaz? Iyalah, selagi hidup kita seru bapak-bapak ke masjid, tidak mau. Tatkala mati baru panggil kita, tolonglah Pak mandikan, kafani. Tatkala hidup dipanggil, azan berkumandang dia tidak mau datang ke masjid. Tatkala mati baru dibawa juga ke masjid. Janganlah kita seperti itu Bapak dan Ibu. Jangan tunggu-tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan sebelum kita dikafani. Jadikan Ramadan ini latihannya kita. Mudah-mudahan tatkala akhir Ramadan Allah berikan sifat takwa kepada kita. Senantiasa Allah berikan istiqomah untuk senantiasa memakmurkan masjid sampai akhir kehidupan kita. Yang benar hanya datang daripada Allah, yang keliru dari kepada saya, supaya majelis kita dirahmati oleh Allah. Kita tutup dengan doa kepada Ketua Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.